Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Memasuki acara yang kedua yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara workshop pada hari ini dengan mengucapkan lafal basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang ketiga yaitu doa sukses yang akan dipimpin oleh Bapak Ali Zainal Abidin SPDI. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan agar workshop hari ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada lancar apapun. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ti ni'amahu yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wal 'afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil 'ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hamid alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal 'afwi inda al-hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang keempat yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada beliau Bapak Yenal Sumaryoto SDMSI dipersilakan. Terima kasih Bu Yuna Mahfir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Murianingsih selaku narasumber workshop pembentukan dan optimalisasi komunitas belajar di SMK Worotomo Purwokerto. Yang kita hormati bersama Ibu dan Bapak-bapak wakil kepala sekolah, dan yang sangat-sangat saya hormati, saya banggakan rekan-rekan, ibu-ibu dan bapak-bapak guru, karyawan hebat SMK Worotomo Purwokerto. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama dan utama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita atas segala limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa kepada kita sekalian. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, suri teladan dan baik untuk kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tergolong umatnya yang kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin. Ibu bapak yang saya hormati, pada hari ini setelah kita memberikan layanan pendidikan kepada siswa-siswi SMK Worotomo, kita lanjutkan dengan kegiatan workshop pembentukan dan optimalisasi komunitas belajar. Pada kesempatan yang begini, kami atas nama SMK Worotomo pertama ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Murianingsih yang telah berkenan hadir di SMK Worotomo Purwokerto sebagai narasumber workshop dan telah berkenan meluangkan waktu di tengah aktivitas yang luar biasa. Bapak ketahui karena aktivitas beliau sangat padat dan berkenan hadir di SMK Worotomo tentunya menjadi sebuah kehormatan besar bagi kita. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Murianingsih dan mohon maaf apabila di dalam kami mengkomunikasikan kegiatan workshop pembentukan dan optimalisasi komunitas belajar ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami, baik itu tutur kata kami, sikap kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya kami mengucapkan selamat datang kembali kepada Ibu Dr. Murianingsih. Ini saya matur kepada beliau selamat datang kembali Bu Bapak, karena sebenarnya beliau sudah pernah rawuh di sini. Hanya saja pada saat beliau rawuh di sini interaksinya tidak dengan kita, tetapi dengan Ibu Bapak Kepala dan Wakil Kepala Sekolah, tim perencanaan berbasis data yang dulu dilaksanakan dengan melibatkan 10 SMK yang lain di sini. Jadi beliau pernah rawuh di sini di SMK Worotomo, ini kali yang kedua, tetapi itu masuk oleh kali pertama lagi, karena dulu pelaksananya di ruangan sini. Sekali lagi kami terima kasih kehormatan bagi kami untuk kerawan Ibu Dr. Murianingsih. Ibu Bapak yang saya hormati,
Terkait dengan kegiatan kita hari ini, workshop tentang pembentukan dan optimalisasi komunitas belajar. Mungkin ibu bapak yang sudah aktif di PNN atau pernah mengikuti webinar tentang komunitas belajar sudah bisa apa itu komunitas belajar. Jadi intinya menurut kesimpulan saya bisa simpulkan sendiri bahwa komunitas belajar itu menjadi sesuatu yang penting karena di sana merupakan bentuk kolaborasi kita di dalam memberikan layanan pembelajaran untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi ini pentingnya kolaborasi untuk kita bisa memberikan peningkatan kualitas pembelajaran, memberikan layanan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak kita. Terkait dengan kualitas pembelajaran kita semua mengetahui bahwa untuk SMK Wertomo kita harus jujur kepada diri kita sendiri untuk kita tingkatkan apa yang masih harus kita tingkatkan dan kita pertahankan bila mana memungkinkan selalu kita tingkatkan hal yang sudah baik. Di rapat pendidikan SMK Wertomo sudah pernah kita kaji bersama, kualitas pembelajaran kita itu nilainya atau warna di rapat pendidikan itu masih kuning. Dan dari 8 komponen di rapat pendidikan itu satu-satunya yang kuning. Kalau lainnya sudah hijau semua. Alhamdulillah ada peningkatan dari tahun ke tahun. Sehingga di situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita perlu belajar bersama untuk kita tingkatkan kualitas pembelajaran. Dan hari ini kita coba untuk belajar dari Ibu narasumber, Ibu Dr. Wuryaningsih, untuk kita bisa memahami dan melaksanakan komunitas belajar di SMK Wertomo. Ibu hormati, yang terakhir dan akan saya sampaikan di awal kita melakukan workshop bahwa komunitas belajar sebenarnya sudah kita laksanakan. Hanya saja secara pengadministrasian mungkin kita harus banyak belajar lagi dan kita tingkatkan. Salah satu contoh Bapak Ibu, pada saat awal pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai kita sudah mengadakan workshop untuk kita bersama-sama mereview tentang pembelajaran, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, modul ajar dan seterusnya sampai dengan asesmen. Kemudian di sana kita juga sudah membentuk dikelompokkan seperti hari ini, ada kelompok TTL, TSM, TKR, TKC, guru umum, ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Itu juga bagian dari komunitas belajar. Kemudian di masing-masing konsentrasi kalian, Ibu Bapak sudah melaksanakan ada persiapan pembelajaran didiskusikan. Ibu Bapak yang berada di produktif konsentrasi kalian bekerja sama semuanya, tidak hanya yang terkait dengan praktek di bengkel, tetapi juga kolaborasi dengan guru bahasa Inggris, guru matematika, guru informatika dan seterusnya. Itu juga bagian dari komunitas belajar. Kemudian yang berikutnya, Ibu Bapak, saya ucapkan terima kasih. Ibu Bapak sudah rutin ada kegiatan di MGP tingkat sekolah berbagi. Hanya saja memang Ibu Bapak masih banyak yang harus kita tingkatkan agar nanti komunitas belajar yang kita sudah laksanakan bisa lebih optimal untuk peningkatan kualitas pembelajaran kita. Dan pada hari ini mohon kepada Ibu Dr. Wuryaningsih kami diberikan arahan, diberi
memberikan pencerahan agar apa yang sudah kami lakukan dapat kami perbaiki kekurangan-kekurangannya. Dan semoga layanan pendidikan Desa Barotomo ke depan menjadi semakin baik dan kepercayaan masyarakat kepada Desa Barotomo juga akan semakin baik. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan mengawali kegiatan workshop kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Bapak, terima kasih atas keahlian, atas kemampuan, atas kompetensi Ibu Bapak berbagi waktu. Nanti kita melayani siswa, kemudian kita melakukan workshop, Ibu Bapak dapat membagi waktu agar semua kegiatan yang ada di Barotomo dapat berjalan dengan baik. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, hebat, hebat. Masyarakat di Barotomo. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Irwan Sumaryono atas sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Wiwotomo, yang saya hormati segenap manajemen di lingkungan SMK Wiwotomo, yang saya hormati Ibu dan Bapak, guru dan tenaga pendidikan warga sekolah SMK Wiwotomo. Alhamdulillahirabbil alamin, atas berkat nikmat karunia Allah Tuhan yang Maha Kuasa, saya diberikan nikmat yang sungguh luar biasa pada hari ini. Insya Allah Jumat berkah ya Ibu dan Bapak ya. Kita bertemu di hari Jumat dalam keadaan sehat. Insya Allah semuanya juga Ibu dan Bapak dalam keadaan sehat ya Ibu dan Bapak, dan kita bertemu untuk bisa saling berdiskusi gitu ya, ngobrol untuk sebuah hal yang sangat mulia ya. Kita sama-sama menjadikan ini menjadi majelis ilmu kita di hari yang luar biasa ini. Tentu saja tiada hal bersyukur ya Ibu dan Bapak, karena kesempatan itu sungguh luar biasa bagi kita semua. Oke. Tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Kepala ya, luar biasa sekali ya sambutan awalnya yang sangat fokus itu merujuk kepada apa yang akan kita diskusikan di siang hari ini ya. Mungkin nggak lama gitu ya kita akan diskusi ya, karena nanti sebentar kita mau sampai jam berapa di sebelum Jumatan ini kita sepakati dulu ya Bapak. 11.30 terburu-buru nggak untuk terburu-buru? Nggak apa-apa ya, semua kita bangun atas kesepakatan. Oke, mau 11 berapa? 11.20? 11.20 ya, boleh ya? Adanya jam berapa Pak? Adanya jam berapa? Oke, ya sebenarnya 11.20 oke lah ya. Oke, yang mau mandi dulu bisa gitu ya. Oke, ya Ibu dan Bapak, yang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Kepala, ini kesempatan kedua saya ya menginjakkan kaki di SMK Wiwotomo. Walaupun kalau di ruangan ini gitu ya, ini mungkin yang pertama kali ya berkesempatan bertemu dengan keluarga besar SMK Wiwotomo Purwokerto ya. Sebuah kehormatan bagi saya Ibu dan Bapak ya, sebuah SMK yang apa ya, mungkin apa Ibu dan Bapak ya, jadi kalau bisa jadi pangenan gitu ya Ibu dan Bapak ya, bersejarah ya. Konon ceritanya, saya basic skill sedikit ya sama Pak Yanuar, karena pertama kali saya datang saya tanya gitu sama beliau, Pak Wiwotomo itu apa akrabnya Pak Prabowo gitu. Gitu ya Pak ya, saya kemarin tanyanya begitu gitu ya Ibu dan Bapak. Oke, baik Ibu dan Bapak, kita sama-sama nggak punya waktu banyak gitu ya. Saya tahu Ibu dan Bapak kesibukan kepadatan ini luar biasa, tapi mari sama-sama kita menerima gitu ya, sama-sama menerima keadaan, artinya bahwa kita pada
belajar juga ya dan Bapak. Saya juga pasti akan belajar banyak dari Ibu dan Bapak, guru hebat di SMK Wiwoto. Baik Ibu dan Bapak ya, terkait dengan agenda kita Ibu dan Bapak ya. Agenda kita hari ini adalah tentang komunitas belajar. Ya. Tadi disampaikan adalah tentang pembentukan dan optimalisasi. Artinya satu ada dibentuk dulu, dua gimana caranya optimalkan dibentuk dari dulu. Sebelum saya lanjut ya, kita Jumat apakah tadi malam ada yang lembur sampai malam gitu ya, kita tes dulu. Oke, kita tepuk dulu ya dan Bapak ya. Oke. Ada yang mau jadi peraga di sini berkenan? Boleh? Siapa nih biasanya Bu? Bapak satu saya berkenan di sini. Ayo Pak, boleh nggak? Siapa kok banyak sekali yang bisa Pak? Siapa? Pak Nabil mana Pak Nabil? Sini Pak Nabil ya. Kita tes dulu Pak Nabil ya, sebelum nanti Pak Nabil yang pimpin ya. Tepuk satu yes, coba ya. Coba Kak, tepuk satu sampai Bapak tepuk yes, tepuk dua oke, tepuk tiga semangat. Berapa? Iya mati. Nah, Pak tepuk mati Pak, tepuk empatnya konsentrasi. Coba Pak, dicek Pak. Ya, tepuk limanya siap belajar. Oke, Bapak saya tes dulu sebelum Bapak nanti jadi komandannya. Bapak yang lain ya. Oke, kita cek. Ibu dan Bapak yang mau ikutan boleh. Tepuk satu, yes, sampai disebutkan. Tepuk satu, yes, tepuk dua, oke, tepuk tiga, yes, tepuk empat, konsentrasi, tepuk lima, siapa tampil ya? Sekarang Bapak yang kondisikan teman-teman itu tepuk dan nanti dibalik-balik Pak, coba dites, fokus ya teman. Oke. Siap-siap teman-teman. Langsung ke Diurutkan dulu dites dulu ya teman-teman. urut dulu yang gampang yang dulu. Tepuk satu. Pak Mario salah. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Silakan, mic-nya punya jenengan. Siap-siap diajak yang salah maju ke depan. Tepuk empat. Tepuk dua. Lima. Tiga. Kasih lebih dulu. Kita pakai tepuk kok awalnya. Oh iya berarti pakai tepuk ya. Soalnya kalau pakai tepuk terlalu lambat bu. Tepuk tiga. Tepuk lima. Tepuk satu. Oke. Kita beri tos kepada Nabil. Oke, kita Bapak ya. Sebenarnya waktu kita namanya ya sekitar 20 menit di sana ada jam ya, Ibu dan Bapak. Di sana ada jamnya, jadi akan mengingatkan saya karena ini memang hari Jumat ya. Insya Allah nanti berkahnya juga luar biasa ya, Ibu dan Bapak. Oke, baik ya. Kita akan
secara implementasi memang dilakukan di SMKPK gitu. Nah, ini pada akhir-akhir ini perkembangan kebijakannya memang diharapkan SMK bisa lebih tumbuh kesadaran dan kemandiriannya dalam membuka ruang untuk belajar bagi guru dan tenaga kependidikan. Ya, tentu saja karena kenapa? Karena ya, kita semua sebagai warga sekolah ya, itu perlu gitu ya, perlu sama-sama punya ruang dan waktu untuk bersama-sama senantiasa gitu ya udah Bapak yang merefleksikan tentang bagaimana dan apa yang terjadi di sekolah yang kaitannya dengan mengawal gitu ya udah Bapak, sehingga apa yang kita lakukan di sekolah ini selaras dengan apa yang dicita-citakan bersama oleh seluruh warga sekolah ya. Kalau tidak pernah bertemu gitu ya, artinya ini jangan-jangan antenanya beda-beda. Ini bertemu itu untuk sebuah hal yang bersama gitu ya. Nanti siang kita akan lebih banyak lebih secara detail gitu ya, dan Bapak berdiskusi tentang beberapa hal gitu ya yang didorong terkait dengan perubahan-perubahan ini gitu ya. Nah, sementara itu ya coba kita sama-sama, ini kecil-kecil ya, dan Bapak kecil-kecil nggak kelihatan gitu ya. Nah, ini tuh upaya untuk self assessment lah gitu Bapak. Ya. Nah, kalau kita sudah baca sekilas ini, nanti kita akan diskusi di sana sebenarnya secara keseluruhan yang didorong itu seperti apa, ya, seperti itu ya. Ini yang pertama nih Bapak. Ini kenapa saya langsung ke sini, karena waktu kita singkat. Jadi coba kita sama-sama ketahui, saya mau tahu di sini kondisinya seperti apa, ya. Nah, untuk frekuensi komunitas belajar, ya, di sini ada 4 kolom ya, Bapak. 4 kolom. Kalau kita bicara tentang kayak diasumsikan rubrik lah ya, berarti artinya kondisi yang paling diharapkan yang di sebelah kanan ya, betul? Nah, oke. Saya hanya akan bacakan yang paling kiri dan mungkin di sebelah kanan ya, untuk menyingkat waktu lah gitu ya. Kalau untuk frekuensinya ya, kalau yang di sebelah kiri, sekolah belum memiliki komunitas belajar, padahal sudah, berarti tidak di sebelah kiri ya. Kalau yang di sebelah kanan ya, komunitas belajar dilaksanakan dan terjadwal minimal 1 jam per minggu, sudah atau belum? Nah, ini mari sama-sama kita refleksikan, artinya yang didorong ke sana gitu ya Ibu dan Bapak. Ini self assessment dulu ya, kita nggak akan bahas panjang kali lebar ya, tapi ini kan tadi judulnya adalah peta ya, mari kita sama-sama refleksikan. Lalu untuk topik pembahasannya ya, nggak ada hubungannya dengan siswa, peningkatan kompetensi atau hal lain tentang pembelajaran ya. Tapi kalau di sebelah sini kayaknya nggak relevan semua ya. Oke. Kalau di nomor 2 topik informasi terkini kebijakan baru. Kalau yang di sini topik terkait peningkatan kompetensi guru lebih dominan dibandingkan pembahasan terkait pembelajaran dan masalah murid. Oh, sepertinya yang kondisinya itu kalau kita bilang 1, 2, 3, 4, tipis-tipis di 3 kita mau lompat ke 4. Sepertinya gitu ya Ibu dan Bapak ya. Jadi kalau ketemu gitu ya, topiknya lebih kepada pembelajaran guru gitu ya, kompetensi guru lebih dominan dibandingkan pembahasan tentang masalah murid. Kalau yang di paling kanan topik pembahasan antara pembelajaran dan tantangan murid lebih dominan dibandingkan dengan peningkatan kompetensi. Sama-sama penting, tapi porsinya adalah pembahasan tentang murid lebih dominan. Nah, untuk nilai dan komitmen bersama, kalau di poin 3, nilai komitmen bersama sudah dijalankan oleh
bergabung, kan gitu. Oke, lalu ada peran tim kecil. Ini sebenarnya kalau tim kecilnya ini nggak ada tapi tim besarnya sudah bergerak nggak apa-apa juga. Ini kan artinya dalam upaya merintis atau membangun ya komunitas belajar. Selalu diperlukan anak tangga untuk mencapai ke atas. Biasanya ini alat bantu ya Ibu dan Bapak ya. Nah, ya di sini ya ini peta awal. Kalau di paling kiri belum terbentuk tim kecil. Kalau di sini tim kecilnya sudah terbentuk, tapi di sini kegiatan komunitas belajar tertunda kalau tim kecilnya nggak ada. Ya. Kalau di sebelah kanannya lagi tim kecil terbentuk dan sudah mampu mendorong anggota untuk terlibat aktif. Tim kecil menjadi fasilitator, lalu kegiatan masih dapat tertunda jika tim kecilnya juga halangan hadir. Nah, kalau yang di sini artinya kan sudah lebih mandiri. Nah, artinya tim kecil itu sebenarnya ya provokator positif lah ya intinya gitu ya. Yang ngopiak-ngopiak tapi harapannya semua nanti bisa tumbuh kemandiriannya. Ya di sini tim kecil sudah terbentuk dan dapat menjelaskan pentingnya komunitas belajar dan mampu mendorong. Tim kecil menjadi fasilitator saat pelaksanaan serta membantu pemecahan masalah komunitas belajar tetap berjalan meskipun tim kecil berhalangan. Karena di SK-nya tetap harus muncul dari dari. Untuk masalah peningkatan kompetensi ya, kebutuhan peningkatan kompetensi dalam komunitas belajar. Kebutuhan peningkatan kompetensi belum dilakukan. Jadi ketemunya tidak diprogramkan maksudnya. Ya besok dia komunitas belajar. Tapi masalahnya apa ya? Insiden ya atau dadaan. Kalau ini ya sesuai dengan topik yang sedang terjadi atau ya itu masih insiden juga. Kalau di sini kebutuhan belajar merupakan prioritas berdasarkan analisis ya. Sudah berdasarkan analisis. Nah, ini juga ada artinya juga Bapak yang poin 3 dan 4 ini sudah diprogram. Tetapi kalau di sebelah kiri masih berdasarkan satu informasi saja. Tapi kalau yang di sebelah kanan sudah direfleksikan bersama berdasarkan hasil evaluasi dari banyak hal. Ya rapat pendidikan, ya hasil belajar siswa, ya umpan dari industri, ya semuanya dibahas sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa kita butuh ini, bahwa peserta didik kita perlu dikeluarkan ini itu udah hasil analisis, gitu ya. Kira-kira bedanya itu. Sudahkah kita masih di posisi yang mana? Silakan direfleksikan. Ya, masing-masing dari ibu dan bapak silakan refleksikan. Nah, ini ya untuk selanjutnya adalah tentang aktivitas belajar. Ya, kalau di paling ini ya, aktivitas belajar untuk peningkatan kompetensi guru dilakukan. Kalau ini aktivitas belajar dilakukan berdasarkan pemaparan dari narasumber. Kalau yang ketiga, aktivitas belajar sudah terfokus pada penyelesaian masalah anggota komunitas belajar dengan aktivitas belajar seperti pemaparan materi dari narasumber dan tugas ini. Ada unsur berbagi praktik baik. Ya. Aktivitas belajar dilakukan dengan upaya untuk problem solving dan juga menggunakan siklus aktivitas siklus inquiry. Nah ini yang cenderung baru ya beberapa yang nanti kita akan bahas diskusi lebih lanjut ya siklus inquiry itu apa. Jadi artinya ketika kita belajar itu lebih terstruktur. Nanti kita akan coba gitu untuk kita lakukan pemetaan sampling lah ya. Artinya gini, kira-kira kalau misalnya ada sebuah
implementasi. Di sini belum dilakukan implementasi dari peningkatan kompetensi. Ada rencana tidak lanjut. Kalau di sini terdapat rencana tidak lanjut dari topik, implementasi dilakukan oleh sebagian besar. Kalau di sini terdapat rencana tidak lanjut, lalu dilakukan oleh mayoritas anggota, tersedia mekanisme yang mendukung untuk ada. Artinya gini juga Bapak, ini terkait dengan siklus inspirasi juga Bapak. Jadi kalau kita bertemu untuk membahas sebuah permasalahan, di awal itu pasti kita akan sama-sama mendengarkan pendapat dari ibu dan bapak tentang sebuah kondisi. Misalnya, kita akan didorong untuk melakukan pembelajaran berbasis objek. Nah, kita mau lebih fokus untuk pembelajaran berbasis objek. Kita refleksikan bersama. Kira-kira kita sudah punya pengalaman tentang hal tersebut belum? Ya, karena secara kebijakan, nanti kalau kita sampaikan di sebelumnya, ya, program nanti ya. Nah ini ya, ini kan artinya sudah diintegrasikan. Misalnya contoh tentang pembelajaran berbasis objek. Di awal kita akan melakukan pemaknaan apa pentingnya kita melakukan pembelajaran berbasis objek. Selain kebijakan, misalnya juga terkait dengan integrasi untuk kompetensi ya, baik kompetensi hard skill, soft skill, karakter dari industri dan hal-hal lain yang mungkin dibutuhkan oleh peserta didik. Maka dari hasil refleksi yang dilakukan terkait dengan siklus inspire ya Ibu dan Bapak ya, itu lalu kira-kira setelah dibahas itu kelanjutannya apa? Ya, maka kita akan bikin program sama-sama untuk melakukan perencanaan, lalu implementasi, lalu selanjutnya dievaluasi. Ya, sebelum nanti kita bisa jadi hasil evaluasinya menjadi perbaikan. Artinya siklus inquiry yang hadir di komunitas belajar yang sekarang ya, itu menjadi sebuah alur yang sehingga selalu tuntas, bukan kita bertemu dalam sebuah forum gitu ya untuk bahas sama-sama lalu selesai. Besoknya seolah-olah itu sudah pernah kita bahas tetapi kelanjutannya tidak ada. Maksudnya siklus inquiry seperti itu. Nah ini lebih kepada tentang bagaimana pelaksanaan di siklus inquiry atau inquiry. Kita cek dulu ya. Nanti kita akan lebih dalam gitu ya tentang itu kira-kira pemetaannya. Kalau siklus inquiry belum dilakukan ya nggak apa-apa, karena memang ini menjadi update dari pembentukan dan optimalisasi belajar di 2024. Jadi saya nggak akan bahas siklus inquiry di pemetaan karena ya nggak apa-apa, nanti kita akan coba. Nah sekarang saya mau tanya dulu terkait dengan kita mau membahas tentang pembentukan komunitas belajar sebenarnya. Sudah ada apa ya namanya? Ketua kombernya di sini sudah ada? Belum ada. Sudah ada? Saya tanya sudah ada. Sudah ada belum Pak? Belum. Sudah ada. Siapa Pak? Oke baik ya. Oke. Ketua program di LBM. Oke. Dalam komunitas belajar yang dimaksud di sini ya Ibu dan Bapak ya. Memang levelnya adanya di satuan pendidikan. Artinya komunitas belajar yang ada di program pelatihan itu menjadi kelompok dalam komunitas belajar. Ya,
di sekolah itu memang pada dikasih nama walaupun di buku sakunya nggak ada, di panduannya nggak ada, tapi dia identik gitu ya, dikasih nama. Ada namanya berarti ada sokocing Pak. Ya, sokocing namanya siapa, namanya apa itu ya. Lalu tim kecilnya siapa ada ya, tentang tim kecilnya siapa ya. Nah ini pendapat ya. Karena tentu saja kewenangan untuk pembentukan tim kecil ada di kepala sekolah. Ya, ada di kepala sekolah. Karena yang paham gitu ya kondisinya, siapa yang kira-kira mampu punya kemampuan menggerakkan itu bisa tetapi kalau di atas kertas salah satu unsurnya bisa satu tim komit apa kemarin PKB apa namanya waktu tahun pertama implementasi pembelajaran itu apa namanya saya lupa. PKP yang tahun pertama waktu IHT timnya itu apa tuh PKP itu kan saya sampai lupa ya. Komite pembelajaran. Coba kita cek. Kalau guru penggerak di sini berapa banyak? Berapa banyak Bu? Baru satu. Sebaiknya juga gitu kan Bu. Biar diimplementasikan ilmunya dan bisa berbagi. Ya dan yang lainnya yang dirasa punya kemampuan untuk menggerakkan, mengajak dan menggerakkan kayak tadi ya, berarti kan artinya nyampe juga ya. Yang pertama nanti hadir, tampil, tapi kalau sudah ditransfer gitu ya artinya ya kemandiriannya, kalau nggak ada tim kecilnya ya tetap bisa bergerak. Jadi kalau ada SK-nya gitu ya, jadi ada SK itu ya, SK tentang komunitas belajar, ada tim kecilnya, dan ada nilai dan kesepakatan yang disepakati bersama. Contohnya ada di buku saku. Nanti artinya disepakati tentang nilai yang tentu saja relevan dengan nilai-nilai yang ada di SMA. Nah itu kan karena legalitas ya, syarat formalnya gitu, harus ada dulu. Nah lalu disepakati tadi ya, disepakati tadi ya tentang kan tadi disampaikan ya harapannya ya. Komunitas belajar ini rutin menjadi ruang bersama, rutin dilakukan dan nggak usah nambahi di luar jam kerjanya ibu dan bapak, guru dan tenaga pendidikan, karena kasihan juga gitu ya. Masa ya libur-libur masuk untuk kombel. Jadi di panduannya juga sudah sangat memahami kita. Silahkan bisa disepakati